Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas terkait dengan mobilitas global atau global mobility dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, kenapa kita perlu mempelajari mobilitas global ya, dan mengapa juga mobilitas global itu penting di dalam manajemen sumber daya manusia secara internasional ya? Karena yang pertama adalah bisa memperkuat integrasi global perusahaan, kemudian yang kedua bisa membagi pengetahuan dengan anak perusahaan di lokal atau di Indonesia, kemudian meningkatkan koordinasi horizontal perusahaan dan juga bisa mengembangkan kompetensi untuk menjadi pemimpin yang lebih mendunia. Kemudian di dalam mobilitas global kita kenal yang namanya dengan global staffing. Jadi karyawan dalam perusahaan internasional itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah home country national. Ini merupakan karyawan yang bukan warga negara di mana perusahaan itu beroperasi atau berlokasi, tapi merupakan warga negara di mana perusahaan tersebut berkantor pusat. Jadi kalau home country national ini karyawannya itu ada di kantor pusat perusahaan ya, bukan asli dari di mana negara tersebut itu beroperasi ya. Kemudian ada third country national, ini karyawan bukan merupakan warga negara dari negara di mana perusahaan memiliki kantor pusat dan anak perusahaan, atau biasa kita kenal home country national dan third country national ini adalah expatriate. Kemudian ada locals atau host country national, ini karyawan yang merupakan warga negara di mana anak perusahaannya itu berada. Karakteristik ekspatriat, tadi kan ada dua yang ekspatriat, ada home country national dan third country national. Ini karakteristiknya adalah yang pertama itu penugasan ekspatriat biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi sifatnya itu sementara, jadi kayak sekitar 3-5 tahunan gitu. Kemudian tujuan dari penugasan ekspatriat ini adalah untuk mempertahankan kendali dan mentransfer pengetahuan terhadap anak perusahaan di perusahaan lokal. Kemudian selesai penugasan, ekspatriat itu akan kembali ke tempat asal dan digantikan dengan ekspatriat yang lain. Siklus mobilitas global yang pertama adalah selection. Selection atau pilihan. Di dalam pilihan ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah professional competence atau kompetensi yang profesional. Kemudian skill komunikasi yang bagus ya. Kemudian ada sensitivitas budaya, cultural sensitivity, ada self-efficacy, dan juga toleransi terhadap ambiguitas, dan juga ada pertimbangan keluarga atau family consideration. Kemudian ada preparation atau persiapan, di mana di dalam persiapan ini pilihan utama kuncinya adalah yang pertama itu type of training atau jenis pelatihan, kemudian waktu pelatihannya, kemudian requirement language ya atau bahasanya, kemudian mempersiapkan keluarga atau preparing the family. Kemudian ada adjustment atau pengaturan. Nah, di sini tantangan dalam pengaturan atau penyesuaian ini adalah adjustment at work atau penyesuaian di tempat kerja atau penyesuaian pada pekerjaan. Kemudian ada penyesuaian terhadap lingkungan, interaksi terhadap lokal nasional, jadi interaksi terhadap warga lokal, dan juga ada penyesuaian keluarga atau family adjustment. Kemudian ada performance management atau manajemen kinerja. Poin keputusannya adalah yang pertama determine criteria and standard atau menentukan kriteria dan standar. Kemudian who will conduct the evaluation, jadi siapa yang akan melakukan evaluasi itu. Kemudian degree of global standardization atau persetujuan dengan standarisasi global. Kemudian reward atau hadiah ya. Jadi faktor penentu pemberian kompensasi atau hadiah ini adalah cost efficiency atau efisiensi biaya. Kemudian ada equity issue ya, ada masalah perencanaannya atau ekuitasnya seperti apa. Kemudian sistem maintenance atau pemeliharaan sistemnya. Kemudian yang terakhir ada pemulangan atau repatriation ya. Jadi suksesnya, key faktor suksesnya atau supaya sukses dalam repatriation itu gimana ya? Pertama adalah advance planning atau lebih ke apa ya, perencanaan yang matang ya. Kemudian emotional and logistical support, dan juga ada continuous dialog ya, dialog yang berkelanjutan, dukungan emosional dan logistiknya juga harus bagus.
Selection atau pemilihan ekspatriat ini penting banget bagi perusahaan untuk memilih orang yang tepat sebagai ekspatriat untuk dikirimkan ke anak perusahaan lokal. Jadi kesuksesan ekspatriat ini bergantung dari beberapa karakteristik. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Tadi ya sudah ada teknis, pengalaman kerja, kemampuan, kepribadian untuk membangun relasi, dimensi persepsi dan strategi hidup, faktor kepemimpinan dan motivasi, kesadaran budaya dan juga situasi keluarganya atau penyesuaian terhadap keluarga. Kompetensi profesional dan teknis serta pengalaman kerja di dalamnya itu termasuk adalah pengalaman di perusahaan, jelas ya. Kemudian pengetahuan tentang teknik bisnisnya seperti apa. Kemudian pengalaman di luar negeri sebelumnya, bakat manajerialnya, dan juga secara keseluruhan pengalaman dan pendidikannya itu bagus. Kemudian ada kemampuan untuk kepribadian demi membangun relasi. Ya, yang pertama ada kemampuan komunikatif dan keterampilan interpersonal yang bagus. Ini merupakan ciri-ciri kepribadian dan relasional yang bagus ya. Kemudian ada kedewasaan dan stabilitas emosi. Kemudian toleransi terhadap ambiguitas dalam hubungan pribadi maupun situasi yang asing atau baru ya. Ini dijadikan sebagai sebuah pengalaman. Kemudian ada fleksibilitas perilaku dan sikap, ya willingness to acquire new patterns atau mau untuk memperoleh pola atau situasi yang baru atau budaya yang baru. Kemudian mau menghormati budaya negara di mana negara itu menjadi tuan rumah. Ya, kemudian kemampuan beradaptasinya bagus dan fleksibilitas dalam lingkungan yang baru itu adaptif atau bisa. Dimensi persepsi dan strategi hidup ya, perceptual dimension and life strategies. Ini yang pertama ada keterampilan mencari informasi ya, kita mendengarkan dan juga mengamati. Kemudian ada kapasitas pemodelan atau modeling kapasitis, kita memanfaatkan pembelajaran observasi ya untuk memperoleh pengetahuan, attitude, nilai, kemudian kecenderungan emosional dan kompetensi. Dan juga ada kerangka kerja yang tidak menghakimi, non-judgmental frameworks. Kemudian ada non-evaluatif ya dalam menafsirkan perilaku warga negara tuan rumahnya. Kemudian ada faktor pemeliharaan diri, self-maintenance. Kemudian ada kemampuan untuk mengganti reinforcement tradisional atau penguatan atau bantuan secara tradisional dengan kegiatan yang lain ya. Ada juga stress reduction teknik atau teknik pengurangan stress reduction ya, atau paling enggak untuk meminimalisir stres gitu. Ada self maintenance, kemudian kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk melakukan perilaku tertentu atau self efficacy kita biasa kenal ya. Ada lagi faktor kepemimpinan dan motivasi. Yang pertama adalah relationship development and personal influencing skill atau pengembangan hubungan dan keterampilan mempengaruhi pribadi. Ada kesediaan untuk berkomunikasi, keterampilan tindakan dan inisiatif, kepercayaan atau keyakinan pada misi, ketertarikan atau minat untuk mencari pengalaman di luar negeri, dan juga kesesuaian dengan jalur karir. Next ada cultural awareness atau kesadaran budaya. Yang pertama adalah ketangguhan budaya, robustness cultural ya. Jadi kita bisa memahami tentang perbedaan antar negara itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memiliki keterampilan ya tentang bahasa terutama ya, dan juga menerjemahkan bahasa mereka di mana kita mampu untuk berbahasa di tempat tinggal kita, di negara tempat kita tinggal ya. Kemudian kita memiliki pemikiran-pemikiran ide yang sangat bagus ya dalam bentuk lisan terutama, tidak hanya dipendam. Sebenarnya banyak sekali orang yang memiliki ide yang bagus tapi kebanyakan itu dipendam, nggak mau menyampaikan, nggak mau mengutarakan gitu. Akhirnya sama aja bohong gitu ya. Jadi walaupun kita nggak tahu ide kita itu akan diterima di negara lain atau tidak, yang penting kita mau mengungkapkan ya ideas and true in verbal form ya. Kemudian kita bisa memahami komunikasi nonverbalnya mereka juga. Kemudian dari family situation ya, ini terkait dengan stabilitas situasi keluarga pasangan ya. Kemudian ada kemampuan beradaptasi dan suportif keluarga. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui beberapa cara ya, melalui tes misalnya aja, 1. Profil psikologi, 2. Tes kemampuan budaya, 3. Ada evaluasi kesiapan keluarga. Dan metode seleksi yang biasa digunakan adalah seperti biasa ya, wawancara. Pertimbangan keluarga ini menjadi salah satu hal yang paling berperan dalam kesediaan individu untuk ditugaskan atau direlokasikan ke negara lain ya.
Tantangan pekerjaan dan stres karena tidak bisa bertemu keluarga, ini bisa meningkatkan tingkat stres ekspatriat. Solusinya adalah bisa mengirimkan keluarga, bisa itu pasangan ataupun anak, untuk ekspatriat yang sudah berkeluarga. Yang kedua adalah persiapan penugasan. Jadi orientasi dan pelatihan sebelum keberangkatan ini adalah langkah yang paling penting dilakukan sebelum keberangkatan kita sebagai ekspatriat ke luar negeri. Ya, ada dengan cara training atau pelatihan. Jadi semakin budaya kita itu berbeda dengan negara tujuan, ya, dengan negara asal ekspatriat, maka semakin besar kebutuhan training antar budaya. Ya, media pelatihan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan video bisa, ya, buku, studi kasus, simulasi, website, atau kunjungan sebelum penugasan, ya, visiting, coaching oleh manajer yang memang sudah berpengalaman. Kemudian training ini juga, ya, calon ekspatriat kadang itu memang nggak punya waktu untuk melakukan training dalam jangka waktu yang panjang sebelum keberangkatan, ya, sehingga real time coaching ini menjadi solusi dari para ekspatriat, calon ekspatriat itu yang nggak punya waktu yang panjang untuk melakukan training gitu. Makanya dengan solusinya itu dengan real time coaching. Hal ini dilakukan untuk apa sih? Ya, supaya untuk menyediakan sistem mentor atau buddy, ya, di negara yang dikunjungi host country. Penguasaan bahasa lokal oleh ekspatriat akan sangat membantu ketika ekspatriat melakukan banyak koordinasi dengan konsumen atau rekan kerja yang memang tidak bisa berbahasa Inggris. Apabila ekspatriat mengajak keluarga, maka mereka juga harus bisa atau mau mendapatkan pelatihan terutama dalam bidang culture dan bahasa. Yang ketiga ada penyesuaian. Jadi ketika seseorang tinggal di lingkungan yang baru, maka mereka itu harus menyesuaikan diri terhadap yang pertama pasti behavior, ya, norms atau norma, value, dan juga asumsi yang memang biasanya berbeda dengan lingkungan kita, lingkungan asal. Nah, di sini di dalam penyesuaian biasanya culture shock ini akan terjadi, ya, di saat seseorang ini belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan budaya yang baru. Secara umum, ekspatriat harus menyesuaikan diri dengan 3 hal. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap pekerjaan. Ada schedule, jenis pekerjaannya, kemudian kebijakan, tugas, dan juga prosedur. Yang kedua adalah penyesuaian dengan lingkungan umum, ya. Contohnya adalah tempat tinggal, makanan, pendidikan, transportasi, kesehatan, iklim atau cuaca, kemudian mata uang, itu paling penting, ya. Kemudian ada penyesuaian untuk berinteraksi dengan orang lokal. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik, membangun pertemanan, dan kalau bisa memang jangan pernah ada konflik dengan orang lokal. Kalau memang ada, harus menyelesaikan konflik dengan orang lokal. Seperti contohnya adalah Honda, ini menyediakan fasilitas family center di Tokyo dan Ohio, ya, di Amerika Serikat untuk membantu para ekspatriat dan keluarganya yang berasal dari Amerika Serikat ketika mereka ditugaskan ke Jepang. Sehingga ekspatriat dan keluarganya akan dipasangkan dengan keluarga Jepang yang memiliki karakteristik hampir sama. Ya, contohnya adalah anak yang seumuran misal. Hal ini dilakukan agar ekspatriat dan keluarga itu lebih mudah beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri di lingkungan negara yang baru. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Jadi ada 3 masalah utama, ya, dalam penilaian kinerja ekspatriat. Yang pertama adalah apakah kriteria atau standar penilaian yang dilakukan ini, ya. Yaitu terdapat perusahaan yang memang menilai ekspatriat ini berdasarkan standar dari perusahaan negara asal. Ya, negara asal ekspatriat maksudnya. Ada juga yang berdasarkan perusahaan di host country. Kemudian yang kedua adalah siapa yang melakukan penilaian kinerja. Ya, apakah atasan di home office, ya, ini tentu tidak mengetahui kondisi sebenarnya di host country seperti apa. Ya, kemudian atasan di host country, ya, ini mengabaikan perspektif global sebenarnya. Kemudian ada 360 degree appraisal, ya, ini adalah atasan home office atau atasan host country, bisa rekan kerja, bisa juga bawahan. Yang ketiga ada tingkat standarisasi antara keseluruhan populasi ekspatriat. Jadi sistem penilaian kinerja ini harus menggambarkan tujuan dari penugasan ekspatriat itu ke luar negeri, ya. Mungkin untuk penyelesaian masalah, untuk membangun pengalaman, atau untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi senior manager ekspatriat ini biasanya dinilai untuk tujuan jangka panjang oleh atasan di home office. Ya, middle manager ekspatriat biasanya dinilai untuk tujuan jangka pendek oleh atasan di host country. Yang kelima adalah kompensasi, ya. Jadi ekspatriat di luar negeri itu juga mereka tetap mendapatkan kompensasi. Sistemnya seperti apa? Yang pertama ada negosiasi.
Siapa yang paling tepat untuk mendapatkan sistem kompensasi negosiasi ya? Ini untuk situasi khusus sebenarnya. Organisasi dengan sedikit ekspatriat. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya secara konseptual ini sederhana dan kerugiannya breakdown dengan meningkatnya jumlah ekspatriat. Kemudian sistem kompensasi yang lokalisasi itu seperti apa? Untuk siapa yang tepat sebenarnya? Ini lebih ke permanen transfer atau pemindahan permanen dan penugasan jangka panjang atau untuk ekspatriat tingkat pemula. Keuntungannya adalah sederhana dalam mengelola dan ekuitas dengan warga negara setempat. Ya, kekurangannya ekspatriat biasanya datang dari kondisi ekonomi yang berbeda dengan yang dialami oleh warga negara setempat. Kemudian yang ketiga adalah headquarters based balance sheet atau neraca berbasis kantor pusat. Untuk siapa sebenarnya ini ya? Banyak warga negara asing yang bekerja sama. Keuntungannya apa? Ya, tidak ada diskriminasi kebangsaan, jelas ya. Kemudian administrasi yang simple atau sederhana. Kekurangannya adalah high compensation cost atau biaya kompensasi yang tinggi dan sulit untuk memulangkan TCNS. Kemudian neraca berbasis negara asal ya, untuk sistem kompensasi ini yang paling cocok biasanya untuk beberapa ekspatriat nasionalis atau ekspatriat kebangsaan ya dalam tugas yang sering keluar masuk negara lain. Keuntungannya adalah biaya kompensasinya rendah, kemudian gampang atau mudah atau sederhana lah untuk memulangkan TCN atau Third Country National. Ya, TCN ini bukan warga negara dari negara asal perusahaan ya. Kemudian kekurangannya adalah diskriminasi berdasarkan nasionalisme, itu jelas ya, administrasinya sangat kompleks dan kurangnya pure atau kejujuran atau kemurnian lah. Kemudian yang selanjutnya adalah lump sum approach atau pendekatan lump sum. Ini penugasannya tuh singkat ya, secara konsisten dan biasanya kurang dari 3 tahun, diikuti dengan repatriasi. Keuntungannya adalah bisa lebih dekat atau hampir mirip dengan praktek kompensasi domestik atau di negara asal ya, tidak mengganggu keuangan ekspatriat. Kekurangannya ya, variasi pendekatan lump sum ini membuat tidak bisa dijalankan lebih lama kecuali untuk tugas yang sangat singkat, atau tugas yang singkat itu kurang dari 3 tahun tadi. Kemudian ada struktur gaji internasional. Untuk siapa? Ini biasanya untuk eksekutif senior ya dari semua negara. Keuntungannya adalah efektif pajak ya, pajak dan biayanya efektif. Ekspatriat dan warga negara lokal mungkin kompensasinya sama ya dengan rencana yang untuk international pay structure. Kekurangannya apa? Menghambat mobilitas untuk tingkat ekspatriat yang lebih rendah ya, dan kurangnya konsistensi antar lokasi. Nah, tidak hanya kompensasi di negara kita ya, di Indonesia, tapi untuk ekspatriat di luar negeri juga ada cafeteria approach atau pendekatan cafeteria atau kantin. Ini untuk eksekutif senior biasanya. Keuntungannya adalah pajak dan hemat biaya. Kemudian kekurangannya, untuk lebih efektif ya, sebenarnya opsi yang diperlukan untuk setiap negara itu sulit ya, dan biasanya digunakan dengan level yang lebih rendah ekspatriatnya. Kemudian ada sistem kompensasi regional plans atau rencana daerah. Ya, untuk siapa? Ini untuk sejumlah besar ekspatriat dengan yang bergerak di dalam wilayah. Keuntungannya adalah lebih murah, jelas, daripada harus menyeragamkan atau menyamaratakan secara global, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya atau regional. Kekurangannya adalah beberapa rencana untuk mengelola. Ya, kemudian ada diskriminasi antara warga daerah atau regional dengan global. Kemudian ada sistem kompensasi dengan beberapa program atau multiple program. Untuk siapa ini? Biasanya untuk banyak ekspatriat dari beberapa negara. Ya, dari berbagai negara dengan jenis tugas yang berbeda pula. Keuntungannya adalah bisa untuk bukan menjahit kompensasi sih, lebih meruncingkan kompensasi itu. Ya, bisa menyamaratakan lah, tidak dibeda-bedakan walaupun itu dari negara yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, tapi kompensasinya itu bisa sama rata, ibaratnya gitu. Ya, untuk berbagai jenis ekspatriat. Kemudian kemungkinan kompensasi yang lebih rendah itu ada. Kemudian kekurangannya apa? Kesulitan dalam menetapkan dan memelihara atau memaintain kategori ya, diskriminasi berdasarkan administrasi yang sangat kompleks. Selanjutnya dalam kompensasi internasional itu sebenarnya ada beberapa pendekatan ya, yang kita bahas kali ini adalah pendekatan balance sheet.
Pendekatan balance sheet dalam kompensasi internasional ini merupakan suatu sistem yang memang dirancang untuk menyamakan daya beli para karyawan pada tingkat kehidupan di luar negeri dengan posisi yang bisa ketika dibandingkan dengan negara asal itu menyediakan insentif untuk mengimbangi perbedaan-perbedaan ya, terutama di lokasi-lokasi penugasan. Ada 4 kategori yang memang kategori pengeluaran yang didatangkan oleh para ekspatriat yang dimasukkan ke dalam pendekatan balance sheet. Yang pertama adalah yang pertama adalah di dalam pendekatan balance sheet ini ya, tadi kan ada 4. Yang pertama itu barang dan jasa ya, goods and service ya. Kemudian pengeluaran negara asal ini untuk barang dan jasa ini adalah untuk hal-hal pribadi, lebih ke kebutuhan pribadi seperti makanan, pakaian, kebutuhan pribadi, kemudian perlengkapan rumah tangga, transportasi, untuk pemeliharaan kesehatan ya, atau untuk menjaga kesehatan, dan bahkan sampai ke refreshing ya. Kemudian yang kedua adalah housing atau perumahan. Jadi ini biaya-biaya utama yang berkaitan dengan perumahan di negara tuan rumah. Ya, yang ketiga adalah pajak pendapatan atau income tax ya. Pajak pendapatan negara induk dan negara tuan rumah. Ya, dan yang keempat biasanya ada cadangan ya, ini adalah kontribusi untuk biasa digunakan untuk pembayaran tunjangan, tabungan, kontribusi pensiun, investasi ya, pengeluaran untuk pendidikan ya, kemudian pajak jaminan sosial, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apabila biaya-biaya yang berkaitan dengan penugasan negara tuan rumah ini melebihi biaya-biaya ekuivalen di negara induk, maka biasanya biaya ini dipenuhi baik oleh perusahaan maupun ekspatriat untuk menjamin bahwa daya beli di negara induk itu bisa tercapai ya. Kemudian ini kan ada 4 ya, ada home country salary, assignment location cost paid by company and from salary, ada juga home country equivalent purchasing power ya. Yang keenam adalah repatriasi dan re-entry ya. Pulangnya ekspatriat ke negara asal disebut dengan repatriasi. Ini bukanlah proses yang mudah sejujurnya ya. Banyak ekspatriat yang mengalami kesulitan untuk menyerahkan kebebasan dan otoritas yang diperoleh ketika mereka menjalankan tugas internasional. Ekspatriat yang pulang ke negaranya bisa saja mengalami reverse culture shock, kesulitan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap kondisi di negara asal. Ya, tapi jangan khawatir, pasti ada key faktor suksesnya dalam repatriasi atau re-entry. Yang pertama adalah menunjukkan kepada ekspatriat bahwa di home office terdapat orang-orang yang menduduki jabatan penting karena memiliki pengalaman internasional. Yang kedua adalah karyawan yang memiliki kinerja bagus sebelum penugasan, biasanya akan lebih mudah untuk ditempatkan kembali di tempat yang baik saat mereka kembali. Yang ketiga adalah ekspatriat harus aktif menjaga hubungan dengan atasan dan pihak lain di home office selama penugasan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembahasan video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.